Pernahkah kamu memecahkan telur ke wajan, memasaknya hingga berdesis, dan berpikir sedang memberi tubuhmu dorongan sehat? Tapi lalu sadar mungkin kamu melakukan kesalahan yang mengubah makanan super ini jadi ancaman kesehatan terselubung? Telur dipuji sebagai salah satu anugerah alam terbaik, penuh protein, vitamin, dan nutrisi untuk hari energi. Tapi ada rahasianya. Cara kamu menangani, menyimpan, dan memasaknya bisa jadi pemisah antara hidangan hebat dan bahaya diam bagi kesejahteraanmu. Tonton sampai akhir video ini, karena kami tak hanya ungkap 5 kesalahan umum yang bisa merusak telur dan kesehatanmu, tapi juga bagikan tips sederhana yang mengubah segalanya agar telur tetap aman dan bergizi, sehingga kamu bisa nikmati tiap suapan tanpa rasa bersalah dan merasa luar biasa setiap hari. Sebelum kita mulai, saya akan senang jika kamu menyukai video ini. Dengan menyukainya, kamu bisa bantu saya terus sebarkan pelajaran berusia tua. Jika belum berlangganan, saya sarankan kamu langganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Jika suka video ini, silakan komentar angka 1. Jika tak suka, komentar angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa buat video lebih baik untukmu. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Memasak telur terlalu lama. Salah satu kesalahan paling sering yang dilakukan orang di dapur, sering tanpa disadari, adalah memasak telur terlalu lama. Telur adalah gudang nutrisi, penuh dengan protein berkualitas tinggi, lemak sehat, dan banyak vitamin serta mineral penting seperti kolin, selenium, dan vitamin D. Namun, memaparkannya pada panas berlebih bisa mengubah makanan sehat ini menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat, bahkan berpotensi berbahaya. Entah itu menggorengnya hingga pinggirannya jadi coklat renyah, merebusnya sampai kuningnya berubah ke abu-abuan kehijauan yang tak menarik, atau mengaduknya di atas api besar. Memanaskan telur berlebihan memicu perubahan kimia yang merusak nilainya dan membawa risiko yang sebaiknya dihindari. Saat telur terlalu matang, terjadi proses oksidasi yang mengubah struktur molekulnya dengan cara yang tak diinginkan. Lemak dan kolesterol yang secara alami ada di telur, biasanya tak berbahaya atau bahkan bermanfaat dalam jumlah wajar, bisa teroksidasi di panas tinggi, membentuk senyawa yang tak begitu ramah bagi tubuhmu. Kolesterol teroksidasi, misalnya, telah dikaitkan dalam studi ilmiah sebagai penyumbang peradangan dalam tubuh, kondisi yang dikenal sebagai pendahulu penyakit kronis seperti jantungan dan aterosklerosis. Ini bukan sekadar teori, efeknya bisa halus tapi menumpuk seiring waktu. Jika kamu pernah membuka telur rebus dan mencium bau belerang yang menyengat, kamu telah mengalami kelebihan memasak secara langsung. Bau itu muncul dari reaksi antara belerang di putih telur dan besi di kuningnya, membentuk besi sulfida, tak berbahaya tapi tanda jelas bahwa telur sudah melewati masa jayanya. Cincin abu-abu kehijauan di sekitar kuning telur yang terlalu matang, adalah petunjuk visual lain bahwa proses memasak telah kelewatan. Untuk jelas, ini tak berarti telur yang terlalu matang jadi beracun atau tak bisa dimakan seketika. Kamu tak akan langsung jatuh sakit, karena makan telur orak-arik yang kenyal atau telur goreng yang sedikit gosong. Tapi, ini menandakan profil nutrisinya telah terganggu. Seiring waktu, terus makan telur yang dimasak seperti ini bisa menimbulkan masalah kesehatan nyata, terutama bagi lansia yang tubuhnya mungkin sudah menghadapi tingkat peradangan lebih tinggi atau kerentanan terkait usia. Pertimbangkan Budi, seorang pensiunan berusia 76 tahun yang seumur hidup mencintai telur. Selama puluhan tahun, ia memulai paginya dengan sepiring telur goreng yang dimasak di wajan mendesis, hingga putihnya renyah dan keemasan di pinggirnya. Baginya, tekstur dan rasa sedikit hangus itu adalah ciri sarapan sempurna. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan gangguan pencernaan yang mengganggu, kembung setelah makan, sesekali mulas, dan rasa lelet secara umum. Bingung, ia menyebutkannya pada teman yang kebetulan penggemar nutrisi. Teman itu menunjukkan penelitian tentang kolesterol teroksidasi dan jebakan memasak telur terlalu lama. Tertarik, Budi memutuskan bereksperimen. Ia mengganti kebiasaan menggoreng dengan panas tinggi menjadi pendekatan lebih lembut. Mengaduk telur perlahan di atas api sedang rendah dengan sedikit mentega. Dalam beberapa minggu, perbedaannya mencolok, lebih sedikit kembung, jarang mulas, dan dorongan energi pagi yang mengejutkan. Itu adalah penyesuaian kecil dengan imbalan besar. Selain risiko senyawa berbahaya, memasak telur terlalu lama juga merampas kekayaan nutrisinya. Telur dipuji karena pasokan vitamin B12 yang kaya, penting untuk fungsi saraf dan produksi energi, folat, esensial untuk perbaikan DNA dan pertumbuhan sel,
serta antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang melindungi dari penurunan penglihatan terkait usia dan mendukung kesehatan kognitif. Namun, nutrisi ini sensitif, dan paparan panas lama bisa menurunkannya secara signifikan. Studi menunjukkan bahwa memasak berlebihan bisa mengurangi bioavailabilitas vitamin dan antioksidan ini, artinya tubuhmu menyerap lebih sedikit daripada yang didapat dari telur yang dimasak dengan benar. Jika telur adalah makanan pokok dalam dietmu, mungkin karena harganya terjangkau, serbaguna, atau bagian kunci dari rencana makan sehat, kehilangan ini penting. Kamu mungkin berpikir sedang mengisi tubuhmu dengan makanan super padat nutrisi, tapi jika memasaknya salah, kamu hanya mendapat sebagian kecil manfaat yang diharapkan. Sisi baiknya, kamu tak perlu menghindari telur atau mengubah seluruh rutinitas memasak untuk menghindari jebakan ini. Solusinya ada pada kesadaran dan beberapa penyesuaian sederhana. Memasak telur pada suhu lebih rendah adalah kunci untuk menjaga kebaikannya sambil meminimalkan oksidasi. Misalnya, coba rebus ringan sampai kuningnya matang tapi masih lembut, sekitar 6 hingga 7 menit untuk rebusan sedang, daripada membiarkannya bergoyang di air mendidih selama 15 menit. Merebus secara lembut adalah metode lain yang menjaga telur utuh dan kaya nutrisi, hanya butuh didih kecil, bukan mendidih keras. Jika mengaduk adalah pilihanmu, tinggalkan api besar dan pilih pengaturan sedang rendah. Aduk perlahan untuk tekstur lembut seperti custard, bukan kering dan hancur. Dan untuk penggemar goreng, sedikit kesabaran sangat membantu. Gunakan panas sedang, sedikit minyak atau mentega, dan angkat telur dari wajan sebelum terlalu kecoklatan. Teknik ini tak hanya menjaga integritas nutrisi telur, tapi juga bisa meningkatkan rasa dan teksturnya, mengubah makanan biasa menjadi sesuatu yang halus dan nikmat. Pada akhirnya, telur tetap salah satu makanan paling sempurna dari alam, asalkan kamu memperlakukannya dengan perhatian yang layak. Dengan menghindari jebakan memasak terlalu lama, kamu bisa menikmati spektrum penuh manfaatnya tanpa sadar mengekspos diri pada risiko yang tak perlu. Perubahan kecil yang disengaja dalam cara memasaknya bisa berdampak luas, mendukung kesehatan jangka panjangmu dan memastikan setiap gigitan memberikan nutrisi yang dijanjikan. Jadi, lain kali kamu mengambil karton telur, luangkan waktu untuk menurunkan panas dan nikmati perbedaannya, langkah sederhana yang sangat berbalau. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan kamu berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten baik untuk memberi informasi dan menginspirasimu. Sekarang, mari lanjutkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 2. Makan telur mentah atau kurang matang. Banyak orang bersumpah pada kebiasaan makan telur mentah atau kurang matang, yakin bahwa itu cara terbaik untuk membuka potensi nutrisinya sepenuhnya. Telur memang gudang nutrisi, penuh dengan protein berkualitas tinggi, vitamin esensial seperti B12 dan D, serta mineral vital seperti selenium dan fosfor. Daya tariknya bisa dimengerti. Mengapa memasak sesuatu yang sudah disempurnakan alam? Namun, yang sering diabaikan para penggemar ini adalah bahwa praktik ini membawa risiko kesehatan signifikan yang bisa melebihi manfaat yang didapat. Bahaya utamanya terletak pada potensi paparan bakteri berbahaya, khususnya Salmonella, patogen terkenal yang bisa bersemayam di kulit telur atau bahkan di dalam telur itu sendiri, menunggu untuk mengacaunya sistemmu. Bagi populasi umum, mengonsumsi telur mentah atau kurang matang mungkin tampak seperti taruhan kecil, tapi ini pilihan yang sangat berisiko bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan kita secara alami menurun efisiensinya, membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi yang mungkin mudah diatasi oleh tubuh yang lebih muda dan sehat. Apa yang mungkin hanya jadi ketidaknyamanan singkat, mungkin 1 atau 2 hari sakit perut, pada usia 20-an, bisa berubah menjadi cobaan mengancam jiwa bagi seseorang di usia 60-an atau lebih. Makanan yang biasanya mengandung telur mentah, seperti mayones buatan rumah, adonan kue mentah, adonan kue kering mentah, atau telur mata sapi yang menggoda dengan kuningnya yang encer, mungkin tampak tak berbahaya saat itu, tapi setiap gigitan adalah lemparan dadu. Kontaminasi Salmonella, meski secara statistik jarang,
adalah kemungkinan nyata yang tak layak diabaikan. Ketika salmonella menyerang, akibatnya bisa brutal. Gejala sering mulai halus tapi bisa meningkat cepat. Demam tinggi, kram perut tak henti, diare terus-menerus, dan muntah yang membuatmu lemas dan dehidrasi. Bagi lansia yang tubuhnya kurang mampu pulih, ini bisa meningkat menjadi darurat medis. Dehidrasi saja bisa membebani ginjal dan jantung, sementara infeksi mungkin memerlukan rawat inap atau bahkan menyebabkan komplikasi seperti sepsis dalam kasus parah. Jangan tertipu dengan berpikir telur yang tampak bersih dari toko dijamin aman. Bahkan telur yang terlihat sempurna bisa menyimpan bakteri jika salah penanganan selama produksi, transportasi, atau penyimpanan, atau jika berasal dari ayam yang terinfeksi sejak awal. Mari kita gambarkan dengan contoh nyata. Temui Sari, seorang pensiunan berusia 68 tahun yang bersemangat dengan hidup sehat. Selama bertahun-tahun, ia memulai paginya dengan smoothie telur mentah, mencampurnya dengan buah dan sedikit jus. Ia pernah membaca bahwa telur mentah adalah senjata rahasia untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi, dan ia bersumpah pada dorongan energi yang diberikannya. Hingga suatu minggu yang naas, semuanya berubah. Awalnya hanya sakit perut ringan, lalu datang gelombang mual, diikuti hari-hari penuh rasa sakit dan lelet. Setelah kunjungan penuh kekhawatiran ke dokter, diagnosisnya mengejutkan, keracunan salmonella. Sari terpana. Ia mempercayai telur-telur itu, dibeli dari toko terpercaya selama bertahun-tahun. Tak pernah menduga mereka bisa mengkhianatinya seperti itu. Butuh berminggu-minggu untuk pulih sepenuhnya, dan pengalaman itu membuatnya terguncang. Bertekad tetap sehat tanpa mempertaruhkan kesejahteraannya, Sari membuat perubahan sederhana. Ia mulai memasak telurnya hingga matang, diaduk, direbus, atau dipoach, selalu sampai kuning dan putihnya padat. Ia menemukan ia masih bisa menikmati manfaat nutrisi yang sama, tanpa memainkan roulette Rusia dengan kesehatannya. Sejak perubahan itu, ia tak pernah mengalami insiden lagi, membuktikan bahwa penyesuaian kecil bisa membuat perbedaan besar. Tapi kontaminasi bakteri bukan satu-satunya alasan untuk menghindari telur mentah. Ada kelemahan licik lain. Protein bernama avidin yang secara alami ada di putih telur mentah. Avidin punya kebiasaan menyebalkan mengikat biotin, vitamin B penting yang mendukung segalanya dari metabolisme sehat hingga saraf, kulit, dan rambut yang kuat. Saat kamu makan telur mentah, avidin menempel pada biotin seperti tamu yang lengket, mencegah tubuhmu menyerapnya dengan baik. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan kekurangan biotin, secara halus merusak kesehatanmu dengan cara yang mungkin tak kamu sadari hingga terlambat. Kabar baiknya, memasak telur menetralkan avidin sepenuhnya, membebaskan biotin dan semua nutrisi lain untuk bekerja tanpa gangguan. Sekarang, beberapa pendukung telur mentah mungkin berargumen, bagaimana dengan telur organik atau bebas kandang? Bukankah mereka lebih aman? Itu pertanyaan wajar, tapi jawabannya mengecewakan. Tak ada telur yang kebal dari kontaminasi. Baik dari peternakan pabrik atau padang rumput yang indah, salmonella tak membedakan berdasarkan asal telur atau gaya hidup ayamnya. Telur organik dan bebas kandang mungkin menawarkan manfaat lain seperti kandungan omega-3 lebih tinggi atau kesejahteraan hewan yang lebih baik. Tapi soal risiko bakteri, mereka setara dengan telur konvensional. Satu-satunya pertahanan yang pasti adalah panas. Memasak telur hingga putih dan kuningnya benar-benar matang menghilangkan bahaya, tanpa terkecuali. Jadi, apa pilihan teramanmu? Telur orak-arik yang dimasak hingga mengembang dan padat, telur rebus keras tanpa jejak kuning encer, atau telur poah di mana kuningnya tak lagi cair. Semua ini memberikan kekuatan nutrisi yang sama tanpa bahaya. Jika kamu tak bisa menolak daya tarik kuning yang encer, pertimbangkan telur pasteurisasi, yang dipanaskan untuk membunuh bakteri sambil menjaga kuningnya lembut. Itu kompromi yang layak. Meski memasak telur hingga matang tetap standar emas untuk keamanan. Itu harga kecil untuk ketenangan pikiran. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan kamu berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten baik untuk memberi informasi dan menginspirasimu. Sekarang, mari lanjutkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan,
Saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 3. Menyimpan telur matang dengan salah. Soal telur, banyak orang tak memikirkan lagi bagaimana menyimpannya setelah dimasak. Mudah untuk menganggap bahwa begitu mereka diaduk, direbus, atau digoreng, mereka aman dibiarkan begitu saja atau dimasukkan ke kulkas tanpa banyak perhatian. Namun, penyimpanan yang salah bisa mengubah makanan lezat penuh nutrisi menjadi bahaya kesehatan potensial dalam semalam. Telur matang, jika tak ditangani dengan benar, bisa jadi tempat berkembang biak yang subur bagi bakteri berbahaya yang menimbulkan risiko serius, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia. Ilmu di balik ini sederhana tapi sering diabaikan. Bakteri tumbuh subur di kondisi hangat dan lembab, dan telur matang tak terkecuali dari aturan ini. Begitu telur dibiarkan pada suhu ruangan atau di mana saja dalam zona bahaya, antara 4 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius, patogen seperti Salmonella dan E. coli bisa mulai berkembang biak dengan kecepatan mengkhawatirkan. Faktanya, studi menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri bisa berlipat ganda setiap 20 menit dalam kondisi ini. Artinya kelalaian kecil seperti meninggalkan sepiring telur orak-arik di meja selama beberapa jam bisa berubah menjadi taruhan berisiko dengan kesehatanmu. Bagi lansia yang sistem kekebalannya mungkin tak lagi sekuat dulu, akibat dari penyakit bawaan makanan bisa jauh lebih parah, mulai dari sakit berkepanjangan hingga rawat inap. Pertimbangkan skenario umum. Kamu membuat sepiring telur orak-arik lembut untuk sarapan, tapi teralihkan oleh panggilan telepon atau tugas di rumah. 2 atau 3 jam kemudian, kamu kembali dan mendapati piring masih di sana. Mereka tampak baik-baik saja. Jadi kamu makan tanpa berpikir 2 kali. Yang mungkin tak kamu sadari adalah bahwa selama waktu itu, bakteri bisa saja mulai mengkolonisasi permukaan telur, mengubah makanan sederhana menjadi sumber potensial mual, muntah, atau lebih buruk. Ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia, karena tubuh mereka kurang mampu melawan infeksi yang mungkin mudah diatasi oleh individu yang lebih muda dan sehat. Penyimpanan yang tepat adalah kunci untuk menghindari risiko ini, dan itu dimulai sejak telur selesai dimasak. Jika tak langsung dimakan, mereka harus didinginkan cepat dan dipindahkan ke kulkas dalam waktu 2 jam, atau 1 jam jika ruangan sangat hangat, seperti di hari musim panas yang panas. Begitu di kulkas, telur matang harus disimpan dalam wadah kedap udara untuk mencegah paparan udara dan kontaminan potensial. Telur rebus keras, misalnya, bisa aman di kulkas hingga seminggu asalkan kulitnya utuh dan disimpan dengan benar. Telur orak-arik, omelet, atau telur goreng, di sisi lain, punya umur simpan lebih pendek. Idealnya dikonsumsi dalam 3 hingga 4 hari untuk memastikan kesegaran dan keamanan. Ambil contoh Pak Joko, seorang pensiunan berusia 72 tahun yang gemar menyiapkan makanan untuk menghemat waktu selama minggu sibuk. Setiap minggu, Pak Joko memasak banyak telur orak-arik, menyimpannya dalam mangkuk yang ditutup longgar di kulkasnya. Setiap pagi, ia mengambil porsi, memanaskannya, dan menikmati sarapan cepatnya. Tapi setelah beberapa minggu menjalani rutinitas ini, ia mulai merasakan ketidaknyamanan perut berulang, kembung, mual, dan sesekali kram. Awalnya, ia menganggap itu karena usia atau sesuatu lain yang dimakannya. Tapi ketika gejala berlanjut, ia meneliti kebiasaannya dan menyadari penyimpanan telurnya mungkin penyebabnya. Tutup longgar tak menjaga telur tetap segar, dan porsi besar itu disimpan terlalu lama. Setelah beralih ke porsi kecil yang disimpan dalam wadah kedap udara, gangguan pencernaan Pak Joko hilang, membuktikan bahwa penyesuaian kecil dalam kebiasaan penyimpanan bisa membuat perbedaan besar. Selain waktu dan wadah, ada bahaya licik lain yang perlu diwaspadai, kontaminasi silang. Telur matang mungkin tampak aman karena telah dipanaskan, tapi begitu dingin, mereka sama rentannya dengan makanan mudah rusak lainnya untuk menangkap bakteri. Jika kamu menyimpannya di kulkas di dekat daging mentah, sayuran tak dicuci, atau apapun yang mungkin membawa kuman, patogen itu bisa dengan mudah berpindah ke telur. Misalnya, bayangkan meletakkan mangkuk telur orak-arik di rak di atas paket ayam mentah yang sedikit bocor. Tetesan kecil bisa membawa salmonella ke telur matangmu, dan kamu tak akan tahu sampai terlambat. Untuk menghindari ini, selalu simpan telur matang di rak terpisah, sebaiknya dalam wadah tertutup, dan jaga kulkasmu terorganisir untuk meminimalkan risiko. Lalu ada soal memanaskan kembali, yang merupakan area lain di mana orang sering salah.
Jika kamu pernah memasukkan sisa telur ke microwave dan berakhir dengan tekstur kenyal dan sedikit bau, kamu telah mengalami betapa sulitnya memanaskan kembali. Microwave cenderung memasak telur secara berlebihan dan tak merata, menghilangkan nutrisinya dan mengubah teksturnya jadi keras dan tak menarik. Lebih buruk lagi, jika telur tak disimpan dengan benar sejak awal, memanaskan kembali tak akan membunuh bakteri yang sudah berkembang, bahkan bisa memperparah masalah dengan memberi patogen lingkungan hangat yang nyaman untuk berkembang biak lebih jauh. Pendekatan yang lebih cerdas adalah memanaskan telur perlahan di kompor dengan api kecil, tambahkan sedikit air, kaldu, atau bahkan sedikit mentega untuk menjaga kelembapannya dan mencegah tekstur kenyal yang ditakuti. Metode ini menjaga rasa dan nutrisi sambil mengurangi risiko memasak berlebihan. Singkatnya, menyimpan telur matang dengan salah adalah kesalahan yang mudah dilakukan tapi juga mudah dihindari dengan sedikit kesadaran dan perhatian. Dengan menjaga mereka tetap dingin, tertutup, dan terpisah dari kontaminan potensial, serta memanaskannya dengan penuh perhatian, kamu bisa menikmati telurmu dengan aman dan lezat setiap saat. Nomor 4. Menggunakan telur rusak atau kadaluarsa. Salah satu cara tercepat untuk mengubah hidangan telur yang sehat menjadi mimpi buruk kesehatan adalah dengan memasak menggunakan telur yang retak, sudah lelet, atau disimpan dengan salah. Sekilas, telur mungkin tampak baik-baik saja, kulit halus, tak ada cacat jelas. Tapi kerusakan tersembunyi atau usia bisa menjadikannya bom waktu untuk bakteri seperti Salmonella. Ini lebih serius dari yang disadari banyak orang, terutama bagi lansia yang sistem kekebalannya melemah seiring usia, membuat mereka kurang mampu melawan infeksi yang mungkin hanya menyebabkan ketidaknyamanan ringan pada orang muda. Kesegaran telur sering dianggap remeh. Kamu mungkin mengambil karton dari kulkas, melirik tanggal kadaluarsa, dan menganggap semuanya baik-baik saja. Tapi tanggal kadaluarsa bukan jaminan mutlak. Telur bisa rusak sebelum tanggal itu jika salah penanganan, atau bisa tetap segar lebih lama jika disimpan sempurna. Jadi, bagaimana kamu tahu pasti? Trik paling sederhana dan andal adalah tes air. Isi mangkuk dengan air dingin dan masukkan telur perlahan. Jika tenggelam ke dasar dan terbaring rata, itu segar. Jika berdiri tegak di salah satu ujungnya, masih bisa dimakan tapi mendekati akhir masa jayanya, gunakan segera. Jika mengapung ke permukaan, itu sudah busuk dan harus dibuang tanpa ragu. Ini terjadi karena seiring waktu, udara meresap melalui kulit, membentuk kantong yang membuat telur tua mengapung. Ambil contoh Ibu Tuti, seorang nenek berusia 74 tahun yang bangga dengan kebiasaan makan hati-hatinya. Ia selalu rajin memeriksa label dan menghindari makanan cepat saji, tapi ia tak pernah terlalu memperhatikan kondisi telurnya. Suatu pagi, ia memecahkan telur ke wajan untuk sarapan mata sapi biasanya dan mencium bau aneh, bau seperti belerang yang samar. Menganggap itu tak masalah, ia memasaknya, berpikir panas akan mengatasi segalanya. Beberapa jam kemudian, ia terserang gelombang mual, kram perut, dan rasa tak nyaman umum. Kunjungan ke dokter mengonfirmasi keracunan makanan dari telur busuk. Terguncang oleh pengalaman itu, Ibu Tuti mulai menggunakan tes air secara rutin sebelum memecahkan telur apapun, dan ia tak pernah bermasalah lagi. Kisahnya adalah pengingat bahwa bahkan yang paling hati-hati di antara kita bisa melewatkan langkah sederhana tapi kritis ini. Risiko tak berhenti pada kadaluarsa saja. Cara telur ditangani sebelum sampai di dapurmu juga sama pentingnya. Telur ternyata rapuh, dan suhu memainkan peran besar dalam keamanannya. Jika disimpan terlalu hangat di toko, selama transportasi, atau bahkan di rumahmu sendiri, kondensasi bisa terbentuk di kulitnya. Kelembapan itu menciptakan lingkungan sempurna bagi bakteri untuk berkembang, meresap melalui pori-pori kecil di kulit dan masuk ke dalam telur. Inilah mengapa para ahli merekomendasikan menyimpan telur di bagian terdingin kulkas, biasanya di belakang rak tengah atau bawah, bukan di pintu. Pintu mungkin nyaman, tapi rentan terhadap perubahan suhu setiap kali kamu membuka kulkas, yang bisa mempercepat pembusukan dan meningkatkan risiko kontaminasi. Telur retak adalah bendera merah besar lainnya. Bahkan retakan kecil yang hampir tak terlihat bisa membiarkan bakteri masuk. Kamu mungkin tak menyadari retakan saat mengambil karton dari toko, tapi saat kamu siap memasak, telur itu mungkin sudah terkontaminasi. Jika kamu melihat retakan, sekecil apapun, lebih baik berhati-hati dan membuangnya. Hal yang sama berlaku untuk telur yang berbau aneh, tampak berubah warna seperti putih keruh atau kuning keping, atau terasa tak biasa saat dipecahkan. Ini tanda-tanda pembusukan, dan memasak tak selalu menetralkan masalahnya. Beberapa toksin bakteri bisa bertahan dari panas.
Pertimbangkan bagaimana telur sampai ke mejamu. Mereka ditelurkan, dikumpulkan, dikemas, dikirim, dan ditata. Semua langkah di mana kesalahan penanganan bisa terjadi. Benturan selama transportasi mungkin meretakkan kulit, atau toko mungkin meninggalkan karton di luar pendingin terlalu lama. Saat kamu membawanya pulang, kamu mewarisi sejarah apapun yang mereka miliki. Itu sebabnya memeriksa telur sebelum digunakan bukan sekadar kebiasaan baik, tapi perlindungan. Pegang setiap telur di tangan atau gulung perlahan untuk memeriksa retakan, dan percayai indramu jika ada yang terasa aneh. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 3 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan kamu berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten baik untuk memberi informasi dan menginspirasimu. Sekarang, mari lanjutkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 3 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 5. Menggabungkan telur dengan minyak masak tak sehat. Telur adalah gudang nutrisi, penuh dengan protein berkualitas tinggi, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang mendukung segalanya dari kesehatan otak hingga pemeliharaan otot. Tapi bahkan telur terbaik bisa kehilangan pesonanya jika kamu memasaknya dengan minyak yang salah. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang adalah memasangkan telur dengan minyak masak olahan yang tak sehat, mengubah makanan sehat menjadi sesuatu yang bisa diam-diam merusak tubuhmu seiring waktu. Ini sangat kritis bagi lansia yang perlu waspada terhadap peradangan dan risiko kesehatan terkait usia yang bisa muncul dengan pilihan diet. Tak semua minyak diciptakan sama, dan perbedaannya melampaui rasa. Minyak sayur olahan tinggi seperti kedelai, jagung, kanola, atau campuran minyak sayur generik adalah andalan di banyak dapur karena murah dan tersedia luas. Tapi inilah masalahnya. Minyak ini sering diolah dengan bahan kimia keras dan panas tinggi, menghilangkan nutrisi alami dan meninggalkan lemak tak stabil. Saat kamu memasak dengannya, terutama pada suhu tinggi yang dibutuhkan untuk menggoreng telur, mereka rusak lebih jauh, menghasilkan senyawa berbahaya seperti lemak trans, lipid teroksidasi, dan radikal bebas. Bahan-bahan jahat ini telah dikaitkan dengan peradangan kronis, penyakit jantung, dan bahkan penurunan kognitif, masalah yang lebih keras menyerang seiring bertambahnya usia. Bagi lansia, taruhannya lebih tinggi. Peradangan kronis dari seumur hidup makan lemak tak sehat ini bisa memicu kondisi seperti artritis, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, yang semuanya jadi lebih umum seiring usia. Tubuh muda mungkin bisa menangani paparan sesekali terhadap senyawa ini dengan konsekuensi langsung yang lebih sedikit, tapi bagi lansia, kerusakan kumulatif bisa bertambah cepat. Jika kamu pernah menggoreng telur dengan margarin atau minyak sayur murah, kamu mungkin tanpa sadar memasukkan risiko ini ke dalam dietmu. Ambil contoh Pak Slamet, seorang pria berusia 78 tahun yang selama puluhan tahun memasak telur paginya dengan minyak sayur generik yang sama. Itu kebiasaan yang ia ambil bertahun-tahun lalu. Tuang sedikit minyak ke wajan, pecahkan telur, dan selesai sarapan. Ia tak pernah memikirkannya banyak. Minyak ya minyak, bukan? Tapi setelah menghadiri ceramah kesehatan komunitas di mana ia belajar tentang bahaya minyak biji olahan, Pak Slamet memutuskan bereksperimen. Ia mengganti minyak lamanya dengan mentega selama seminggu dan minyak zaitun ekstra virgin berikutnya. Yang mengejutkannya, ia mulai merasa kurang pening dan kembung setelah makan. Pencernaannya membaik, dan ia punya sedikit lebih banyak semangat di langkahnya. Telurnya juga terasa lebih enak. Itu bukan perombakan drastis, hanya pilihan lebih cerdas dalam cara ia menyiapkan makanannya, dan itu membuat perbedaan nyata. Masalah dengan minyak tak sehat sering bermuara pada titik asapnya, suhu di mana mereka mulai rusak dan melepaskan produk sampingan beracun. Banyak minyak sayur olahan punya titik asap rendah, artinya mereka tak bisa menahan panas wajan mendesis tanpa rusak. Saat mereka rusak, mereka melepaskan radikal bebas, molekul tak stabil yang memantul di tubuhmu, merusak sel, mempercepat penuaan, dan berkontribusi pada stres oksidatif. Goreng telur dengan panas tinggi di minyak ini hari demi hari, dan kamu pada dasarnya memasak sisi peradangan bersama makananmu. Bandingkan itu dengan pilihan lebih sehat seperti mentega,
G. Minyak kelapa, atau minyak zaitun ekstra virgin. Lemak ini lebih stabil di bawah panas. Artinya mereka lebih kecil kemungkinannya berubah jadi beracun saat kamu memasak dengannya. Mentega dan G membawa rasa kaya yang memuaskan sambil memberikan nutrisi seperti vitamin A dan butirat yang mendukung kesehatan usus. Minyak kelapa, dengan titik asap tinggi dan trigliserida rantai menengahnya, menawarkan sentuhan tropis dan manfaat peningkat energi. Minyak zaitun ekstra virgin, pilar diet Mediterania, penuh dengan antioksidan dan lemak tak jenuh tunggal yang melindungi jantung dan otakmu. Jika kamu mencari opsi netral yang serbaguna, minyak alpukat adalah pemenang lain. Titik asapnya yang tinggi dan rasa ringan membuatnya sempurna untuk telur, dan itu penuh dengan lemak sehat. Pelajaran sebenarnya di sini bukan hanya tentang menghindari minyak buruk. Ini tentang memikirkan ulang cara kamu memasak. Telur hanya sebaik cara kamu menyiapkannya. Pasangkan dengan lemak stabil kaya nutrisi, dan kamu punya makanan yang menyehatkan tubuhmu dan rasanya luar biasa. Tetap dengan minyak salah, dan kamu merusak semua kebaikan itu, menukar manfaat kesehatan dengan risiko tersembunyi. Ini perubahan kecil dengan imbalan besar, terutama bagi lansia yang ingin tetap bugar dan kuat selama bertahun-tahun mendatang. Nah, itulah 5 kesalahan umum seputar telur dan cara sederhana untuk menjadikannya lebih sehat dan aman. Sekarang, saya penasaran, apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini? Tulis di kolom komentar satu hal yang kamu dapat dari video ini dan akan kamu praktikkan dalam hidupmu. Jika kamu suka video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Dukunganmu membantu kami terus berbagi tips bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.